Nama Anies Baswedan diperhitungkan di bursa calon gubernur DKI Jakarta 2024 mengingat elektabilitasnya yang masih tinggi. Ia mengungguli mantan gubernur DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017 Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang meraup 20% dan mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan perolehan 8,5%. Anies pertama kali menyatakan tekadnya maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta setelah kalah di pemilihan presiden, Pilpres, pada Jumat, 14 bulan 6 tahun 2024, lalu. Ia kemudian mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS, partai yang tergabung ke dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies dan Muhaimin Iskandar di Pilpres tahun 2024. Koalisi tersebut juga berisikan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Nasional Demokrat, Nasdem. Setelah PKS merapat, giliran PKB menyerahkan dukungan kepada Anies pada Rabu tanggal 12 bulan 8 tahun 2024, lalu. Namun, PKS tiba-tiba mengumumkan, Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan mendampingi Anies di Pilkada pada Selasa tanggal 25 bulan 7 tahun 2024. PKS yakin bahwa pasangan Anies Sohibul bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2024, tetapi duet ini terganjal syarat ambang batas partai untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, DKI Jakarta, PKS hanya memiliki 18 kursi padahal syarat agar partai bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur di DKI Jakarta adalah 22 kursi. PKB yang sudah menyatakan dukungan ke Anies buka suara setelah PKS mengumumkan Sohibul sebagai calon wakil gubernur. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya tidak berniat memasangkan Anies dengan Sohibul di Pilkada DKI Jakarta, itu versi PKS kan. Kami punya versi juga, kata Muhaimin dikutip, Senin tanggal 1 bulan 7 tahun 2024. Meski posisi Sohibul dipermasalahkan PKB, peluang Anies untuk maju sebagai calon gubernur setelah Nasdem resmi memberi dukungan pada Senin, 22 bulan 7 tahun 2024. Untuk Pilkada DKI Pak Surya Paloh yang pimpin rapat langsung menetapkan, Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem, kata Sekretaris Jenderal Nasdem Hermay Taslim. Nasdem, PKB, dan PKS yang sudah menyatakan dukungan ke Anies memutuskan mencabut dukungan dan mengalihkannya kepada pasangan yang didukung Koalisi Indonesia Maju, KIM, yakni Ridwan Kamil Suswono. Keputusan tersebut membuat langkah Anies maju Pilkada DKI Jakarta semakin menipis karena tidak mengantongi dukungan dari satupun partai. PKS menyatakan, partainya mencabut dukungan dari Anies pada Rabu, tanggal 7 bulan 8 tahun 2024, dengan alasan ex-gubernur DKI Jakarta ini tidak mampu mencari koalisi agar bisa mendaftarkan diri ke KPU. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan, ia sudah berbicara dengan Anies soal keputusan partainya mencabut dukungan. PKB yang telanjur menyatakan dukungan kepada Anies akhirnya juga mengikuti langkah PKS dan Nasdem mencabut dukungan dari Anies karena partai ini akan berkoalisi dengan Gerindra di Pilkada DKI Jakarta 2024. Setelah PKS, PKB, dan Nasdem angkat kaki, Anies sama sekali tidak memiliki tiket maju sebagai calon gubernur. Namun, secara mengejutkan Mahkamah Konstitusi, MK, mengeluarkan putusan soal ambang batas partai dan batas syarat usia calon kepala daerah pada Selasa, 20 bulan 8 tahun 2024. Putusan tersebut membuat peluang Anies maju Pilkada DKI Jakarta kembali terbuka karena ia hanya memerlukan 7,5% suara partai pada Pileg DPRD DKI Jakarta. Satu-satunya partai yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta dan belum menyatakan dukungan kepada siapapun adalah PDIP. Partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut mengantongi 14,01% kursi di DPRD DKI Jakarta. Ini artinya, perolehan suara PDIP melebihi syarat ambang batas partai yang ditetapkan MK. Meski begitu, DPR langsung menggulirkan rencana untuk menganulir putusan MK dan menjadikan putusan MA sebagai dasar merevisi UU Pilkada. Keinginan DPR tersebut membuat peluang Anies maju Pilkada DKI Jakarta kembali terhambat, terlebih DPR dinilai membangkangi konstitusi karena tidak mematuhi putusan MK. Rakyat dari berbagai kelompok, mulai dari buruh, mahasiswa, akademisi, aktor, dan komika, dibuat geram dengan keinginan DPR merevisi UU Pilkada tanpa mematuhi putusan MK. Pecahlah demonstrasi besar-besaran pada Kamis, 22 bulan 8 tahun 2024, di berbagai kota, salah satunya di Jakarta ketika massa dari berbagai elemen menuntut DPR membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada.
DPR akhirnya membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada setelah sidang paripurna tidak memenuhi quorum. Hal ini membuat peluang Anies maju Pilkada DKI Jakarta kembali terbuka. Anies berpeluang mencalonkan diri sebagai gubernur melalui PDIP, namun, dalam pengumuman calon kepala daerah PDIP yang disampaikan pada Senin, 26 bulan 8 tahun 2024, belum ada nama Anies dalam daftar. Anies dikabarkan akan dipasangkan dengan mantan gubernur Banten Rano Karno, namun PDIP tidak segera mengumumkannya. Menurut Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, PDIP mengumumkan kader internal terlebih dahulu. Bersamaan dengan pengumuman daftar calon kepala daerah yang diusung PDIP di Pilkada DKI Jakarta, muncul nama Pramono Anung yang digadang-gadang akan dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut dibenarkan oleh Jarod setelah PDIP menerima aspirasi soal calon Gubernur DKI Jakarta. Hingga kini, PDIP belum mengumumkan siapa calon gubernur yang akan diusung, apakah Anies atau Pramono Anung. Untuk informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi kali ini, terima kasih telah menyimak dan mengikuti perkembangan berita bersama kami. Untuk berita terbaru dan informasi terkini, jangan lupa untuk terus mengunjungi situs web kami atau mengikuti saluran media sosial kami. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih.